Mampirlah dengar doaku, di jalanku ku diiring, ku perlukan juru selamat, ku berbahagia, yakin teguh, selamat di tangan Yesus. Itulah lagu yang begitu populer dalam kidung jemaat kita yang seringkali kita dengar dan seringkali kita nyanyikan. Tahukah kita bahwa lagu-lagu tersebut liriknya ditulis oleh seorang yang bernama Fanny J. Crosby yang hingga saat ini dikenang sebagai ratu penulis lagu-lagu pujian yang karyanya diadaptasi sebagai lirik oleh banyak komposer ternama pada saat itu. Wanita yang akrab dipanggil Fanny tersebut telah menulis setidaknya 9.000 sajak, himne dan puisi sepanjang hampir 95 tahun masa hidupnya. Konon, ia bahkan tidak perlu merenung atau bahkan menyepi di suatu tempat hanya untuk memperoleh inspirasi. Saking produktifnya, Fanny telah menulis aneka sajak dan himne menggunakan setidaknya 200 nama pena. Fanny juga mampu menghafal begitu banyak ayat panjang kitab suci, bahkan ketika belum genap berusia 10 tahun. Ia pandai menyanyi, juga memainkan alat musik seperti piano, gitar, dan harpa. Pada usia 23 tahun, Fanny menjadi wanita pertama yang tampil di hadapan Parlemen Amerika Serikat yang menjadikannya menjadi sahabat banyak presiden Amerika. Bagaimanapun, ada satu fakta yang tak boleh terlewatkan dalam diri seorang Fanny J. Crosby, yaitu di tahun 1920, ia kehilangan penglihatan secara permanen sejak berusia 6 minggu. Waktu itu tubuhnya terserang demam yang sangat tinggi dan itu berdampak pada kesehatan matanya yang berakibat ia tidak bisa melihat seumur hidup. Sungguh pun demikian, ia tidak pernah menyesalinya. Ia mengatakan, "Seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah bernyanyi memuji Tuhan jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang indah dan menarik." Pengalaman hidup Fanny J. Crosby, seorang yang disabilitas tetapi penuh dengan kreativitas, tentu menginspirasi bagi kehidupan kita di masa kini untuk terus berkarya meskipun kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Banyak orang dengan kekurangan fisik, kekurangan fasilitas, kekurangan sarana prasarana, merasa putus asa, patah semangat, dan kehilangan gairah dalam kehidupan. Tak jarang meratapi, kenapa saya harus dilahirkan dalam keadaan seperti ini? Kenapa saya harus berada dalam keluarga yang seperti ini? Suku bangsa yang seperti ini? Masyarakat, bangsa dan negara yang seperti ini? Bahkan juga dalam keadaan dan situasi yang seperti ini, termasuk dalam suasana pandemi yang kita alami pada saat sekarang ini. Tak jarang pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Saudaraku, dalam kisah Alkitab, kita tentu mengenal sosok Daud yang mampu mengalahkan Goliat. Daud hanyalah seorang gembala yang bersenjatakan tongkat dan batu, namun dapat mengalahkan Goliat, raksasa
bala tentara Filistin dengan senjata lengkap. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keterbatasan tidak menghalangi kita untuk berkarya yang terbaik. Daud mengatakan, "Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudaraku, di separuh perjalanan minggu ini, mari kita tetap mensyukuri apapun keadaan kita, dan kita mengembangkan kehidupan kita untuk kehidupan yang lebih baik. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.